Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Dinas Kesehatan Bali terus mewaspadai munculnya kasus hepatitis misterius di Indonesia. Pasca Lebaran, tim gabungan melaksanakan sidak pendatang di Kota Singaraja. Komunitas pencinta bonsai menggelar pameran berskala nasional di alun-alun Gianyar. Dinas Kesehatan Bali terus mewaspadai munculnya kasus hepatitis misterius di Indonesia. Seluruh tenaga kesehatan di daerah diminta untuk menyosialisasikan bahaya penyakit ini kepada masyarakat. Sekarang kita ketat sekali ya ininya, belum ada laporan masuk keberadaan dari penyakit hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya di Bali. Dan kita tetap mengimbau jadi tenaga kesehatan kita yang ada di pelosok-pelosok ya, terus teranak juga, akan memberikan komunikasi, edukasi, informasi kepada masyarakat terkait dengan penyakit ini. Jadi biar masyarakat juga tahu apa gejalanya, gimana pencegahannya. Jadi minimal masyarakat sudah tahu para ibu-ibu, karena ini menyerang anak-anak soalnya, anak-anak umur 1 bulan sampai 16 tahun. Jadi orang tua harus tahu apa gejalanya, gimana pencegahannya. Sejak 27 April hingga kini, telah ditemukan 15 kasus hepatitis akut misterius yang menyerang anak-anak di Indonesia. Pemerintah terus berkoordinasi dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO untuk mencari penyebab penyakit tersebut. Tim liputan melaporkan dari Denpasar. Masyarakat kini dihebohkan dengan kasus penyakit hepatitis yang menyerang anak. Untuk mengantisipasi penyebarannya, pemerintah Bali menyiagakan dokter anak di berbagai pelayanan kesehatan. Meski belum ada laporan kasus hepatitis akut di Bali, seluruh tim pengawasan di kabupaten telah bersiaga. Gejala tertentu maka langsung dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur untuk memastikan apakah ini merupakan hepatitis atau tidak. Seluruh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota saat ini sedang bersiaga untuk menghadapi situasi itu. Di Bali sudah ditemukan kasusnya belum, Pak? Astungkara belum, dan kita upayakan tidak ada di Bali. Berapa dokter anak yang ada tim surveillance tidak bergerak, Pak? Tim surveillance tidak, Pak? Oh, tim surveillance-nya seluruh provinsi dan kabupaten kota sudah bergerak mengikuti arahan Menteri Kesehatan. Semuanya sudah bergerak, dan saya sendiri memang juga memberikan arahan kepada Kepala Dinas Kesehatan. Ada berapa dokter anak yang akan disiagakan di Dokter anak itu adanya di fasilitas kesehatan tingkat pertama, di puskesmas, di rumah sakit, dan dokter-dokter praktek. Semuanya ini sudah mendapatkan arahan baik dari Dinas Kesehatan maupun dari Asosiasi Profesi Dokter itu sendiri. Semuanya sudah mengikuti perkembangan ini ya, semuanya mengikuti perkembangan. Orang tua diminta lebih memerhatikan kesehatan anak dengan menerapkan gaya hidup bersih dan sehat. Penyakit hepatitis yang menyerang anak ini masih belum diketahui jelas penyebabnya. Gejala awal yang terlihat menyerupai penyakit hepatitis pada umumnya, seperti kulit dan mata menguning. Tim liputan melaporkan dari Denpasar. Dinas Perhubungan Buleleng mulai menerapkan sistem parkir elektronik di sejumlah jalan kota Singaraja Selasa kemarin. Sistem parkir ini sepenuhnya digital dan tidak menggunakan transaksi uang tunai. Parkir elektronik diyakini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah Buleleng.
Untuk saat ini, baru beberapa ruas jalan yang diuji coba parkir elektronik. Kita harus menggunakan digitalisasi dan seminim mungkin mempergunakan uang cash. Jadi kita beralih ke non tunai. Pertama itu akan membantu peredaran uang tunai di masyarakat akan semakin berkurang karena kita mempergunakan aplikasi. Kemudian yang kedua itu langsung bisa mencegah dalam tanda petik kebocoran-kebocoran yang mungkin ada. Ya, jadi dengan adanya ini kita akan lebih disiplin, kemudian PAD mudah-mudahan akan semakin meningkat dan tentu pembangunan yang kita laksanakan ke depan dengan meningkatnya PAD akan semakin besar. Begitu PAD meningkat, pembangunan berjalan lancar, kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Buleleng itu bisa dicapai. Potensi retribusi parkir kendaraan sangat tinggi. Dalam setahun, Dinas Perhubungan Buleleng menargetkan pemasukan 5 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng.